Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 22 April 2023 dalam pekan kedua Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Eustachius Panca Setianta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, tiada hentinya kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang selalu kami terima. Bukalah hati dan budi kami, supaya mampu mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Singkirkanlah segala penghalang yang menghalau kami untuk bisa menerima sabda-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi pelita dan terang bagi kami, supaya setiap langkah kami selalu dituntun oleh sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 6, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Di kalangan jemaat Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan kambuh 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu.
Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, haleluya, Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6, ayat 16 sampai dengan 21. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Aku ini, jangan takut. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Area di sekitar perairan situasinya sering tidak menentu, apalagi jika terjadi angin dan gelombang yang datang tiba-tiba. Permukaan Danau Galilea berada kira-kira 200 meter di bawah permukaan laut. Jika udara dingin turun dari dataran tinggi dan bercampur dengan udara hangat dan lembab di atas danau, maka datanglah badai yang kuat dan mendadak. Datangnya badai seperti yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini
menimbulkan kepanikan yang dialami para murid Yesus ketika sedang berada di perairan Danau Galilea. Walaupun sebagian murid hidup sebagai nelayan, namun masih ada rasa ketakutan juga ketika cuaca gelap dan perahu terombang-ambing oleh ombak. Pada saat itu, dalam kegelapan badai, mereka melihat Yesus berjalan menuju mereka. Mungkin karena dalam kepanikan, mereka tidak mengenali Yesus. Dalam kehidupan kita, sering ada badai dan cobaan sehingga kita kurang mengenali Tuhan yang datang menghampiri kita. Dalam hidup kita, tidak jarang terjadi masalah dan pencobaan. Dalam situasi tertentu, seringkali manusia tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri, maka kita memohon pertolongan Tuhan untuk membantu mengatasi persoalan tersebut. Dengan iman, kita percaya bahwa Yesus akan membantu kita melewati banyak pencobaan dan tantangan dalam hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para murid Yesus barangkali pernah kecewa karena awalnya mereka mengira bahwa Yesus akan menjadi raja dan penguasa di daerah itu. Namun kekecewaan itu terhapus pada saat melihat Yesus sedang berjalan di atas air di Danau Galilea. Yesus bukan sebagai raja di Israel, tapi dia memang seorang raja yang luar biasa. Ia mampu menaklukkan alam semesta. Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi mendahului dia ke seberang sana, dan ia menyuruh orang banyak pulang. Tampaknya dia memisahkan murid-muridnya dari orang banyak yang memegang prinsip kerajaan Allah secara keliru. Dan suara Yesus yang mengatakan, "Aku ini, jangan takut," melenyapkan semua ketakutan para murid. Mereka menyambut dia di perahu, dan tidak lama kemudian mereka sudah sampai di pantai yang dituju. Dalam kehidupan ini, pada saat kita diterpa badai, sering kita tidak mengenali Yesus untuk mengajaknya masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Mungkin kita jadi seperti para murid yang melihat Yesus seperti hantu dan ketakutan. Bahkan dapat terjadi, bukan Yesus yang kita ajak naik ke dalam perahu kita, tetapi justru kekuatan-kekuatan lain yang seolah dapat membuat tenang sesaat, namun itu tidak membuat kita sampai ke pantai keselamatan. Kekuatan-kekuatan lain itu pada saat tertentu seolah membawa kita pada keselamatan, namun sebenarnya hanya sementara saja. Bahkan yang sementara itu seringkali membuat hidup kita justru menjadi semakin buruk, bukan semakin baik. Di dalam kehidupan ini, Yesus tidak serta-merta memudahkan kita dengan menghilangkan kesusahan. Nyatanya, hidup kita masih banyak susah dan deritanya. Berhadapan dengan itu, seringkali kita seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti terjebak dalam sempitnya perahu kita. Saat itu, Yesus tidak menghardik danau supaya tenang, tetapi Yesus naik ke perahu dan mendampingi perjalanan para murid. Seperti itu jugalah Yesus mendampingi kita dalam mengarungi samudera kehidupan kita. Kita akan tetap menghadapi tantangan hidup. Tetapi di dalam nama Yesus dan bersama Dia, kita akan mampu untuk melewatinya hingga tiba di pantai keselamatan yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Sabdamu menjadi pelita bagi hidup kami. Bantulah kami untuk mengemudikan bahtera kehidupan kami dengan semangat. Masuklah dalam perahu kami yang sesak dengan aneka beban persoalan. Ya Bapa, kami percaya kehadiran-Mu menjadi kekuatan kami. Tolong kami dan berkemudilah bersama kami mengarungi riak dan gelombang, supaya kami semangat untuk mengayuhnya melewati pantai-pantai yang indah, sampai kelak kami tiba di tanah yang Engkau janjikan. Demi Kristus Putra-Mu terkasih yang telah bangkit dan menyelamatkan hidup kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.